Selamat pagi anggota jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterangan. Sebelum mulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Hari ini kebaktian dilayani oleh Pendeta Emeritus Stefanus Estrioso dari GKI Tegal. Anggota jemaat diundang untuk menghadiri persekutuan doa Kamis pada hari Kamis 28 April jam 6:30 sore dipimpin oleh Pendeta Jadi Stefan. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita awali kebaktian kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Saudara-saudara, kita bersukacita hari ini dapat berhimpun bersama, berjumpa saudara seiman kita. Juga kita hadir untuk beribadah, menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, tema kebaktian kita hari ini adalah Kasih Kristus, perintah baru bagi komunitas baru. Dan sebagai nas pembuka, kita dengar Matius pasal 5 ayat 44, 46 sampai 48 demikian. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja,
apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara-saudara, mari kita datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa dan kelemahan kita. Kita awali secara pribadi masing-masing mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, kami dengan terbuka masing-masing mengakui segala kekurangan dan kesalahan dan dosa kami di hadapan Tuhan. Kelakuan, sikap kami yang berdosa di hadapan Tuhan, apa yang kami ingat telah kami utarakan. Kami yakin bahwa masih banyak yang belum kami ungkapkan. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam hidup sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, kami telah berusaha melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun berulang-ulang kami akui kami telah gagal. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.
Saudara-saudara, penyesalan kita, pengakuan dosa kita, serta kerinduan kita untuk hidup yang baru, pasti Tuhan pedulikan, karena Allah mengasihi kita. Seperti firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 16 berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, penerangan Roh Kudus, supaya kita memahami firman Tuhan dengan benar. Dengan penuh kelegaan kami datang ke hadapan Tuhan, sebab kasih Tuhan yang begitu besar telah mengampuni kami. Ya Tuhan, tiba saatnya kami hendak membaca sebagian demi sebagian dari firman Tuhan. Dan kami ingin mendengarkan berita dari firman itu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya telinga kami terbuka dengan lebar. Hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh, berbunga, dan berbuah dalam hidup kami. Ya Tuhan, pakailah semua yang terlibat dalam pembacaan firman ini,
sebagai alat Tuhan. Kami serahkan pembacaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Dalam perikop ini, Petrus mengubah pandangan dan hati orang-orang dari golongan yang bersunat bahwa Allah juga mengaruniakan pertobatan kepada bangsa-bangsa lain. Beginilah firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama dengan mereka dengan tidak bimbang, dan 6 saudara ini menyertai aku.' Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikianlah firman Tuhan.
Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabut dan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar, melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan,
semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Bacaan kedua diambil dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6. Dalam perikop ini digambarkan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru yang memberi pengharapan bagi orang percaya. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Inilah Injil Yohanes 13 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seorang ibu melihat anak laki-lakinya sematawayang bergaul dengan seorang perempuan yang mempunyai etnis atau suku yang berbeda, langsung hati ibu itu menolak, nalurinya menolak. Ibu tersebut bertanya kepada anaknya, "Nak, siapakah temanmu itu yang bau minyak wanginya menyengat itu?" Anaknya berkata, "Teman biasa, Mam, teman gereja." "Ada apa sih, Mam?" "Oh, enggak ada apa-apa, cuma jangan akrab-akrab ya." Saudara-saudara, mengapa ibu itu mengatakan demikian? Dia mengkhawatirkan bahwa anaknya yang sematawayang itu jatuh cinta pada teman perempuannya yang berbeda suku atau berbeda etnis. Pernah bahkan si ibu itu terlontar kata-kata, "Apa kata keluarga kita kalau kamu dengan dia?" Maksudnya, "Mbok, pilih di antara etnis kita, suku kita, stoknya tuh masih banyak. Tinggal pilih. Kamu kan cakep, pandai." Pada satu hari ibu ini juga bertanya kepada bapak pendetanya, "Yang sama sih satu etnis atau satu suku, gimana Pak Pendeta? Bagaimana menurut saudara dan saya sebagai orang-orang percaya?" Saudara-saudara, pertanyaan yang sejenis ini, yang intinya belum bisa menerima orang lain sebagai sesamanya, tentunya orang tertentu, belum dapat menerima sesamanya yang berbeda. Bagaimana saudara-saudara dengan sikap mencurigai, merendahkan saudaranya yang lain? Kita di Indonesia mengenal slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Tapi kenyataannya saudara, beda ya tetap beda. Dari zaman dulu, zaman Rasul Petrus sampai zaman sekarang masih ada perasaan membeda-bedakan, memperlakukan berbeda terhadap orang lain, apalagi suku dan etnis yang lain. Juga hal itu masih terjadi di dalam gereja Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana menurut firman Tuhan? Kita tanya pada Tuhan Yesus, menurut Tuhan Yesus bagaimana? Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini, kisah para rasul menceritakan tentang bagaimana orang-orang dari golongan orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, mereka itu telah menghebohkan, bertanya-tanya satu terhadap yang lain mengenai soal kehadiran Petrus di Kaisaria. Bagaimana itu Rasul kita Petrus? Kok makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat?
yang mereka juga sering menyebut itu adalah orang kafir. Yang lengkapnya mungkin mengatakan, mengapa dia menginap di rumahnya, mengapa dia membaptis mereka dan sebagainya. Pokoknya itu menjadi masalah yang sangat heboh di kalangan mereka. Di kalangan siapa? Orang-orang Yahudi Kristen yang di Yerusalem, yang tentunya saudara-saudara mengenal persekutuannya begitu indah sehingga dikagumi oleh semua orang. Ternyata saudara-saudara, di antara mereka atau masih bersikap yang tidak suka terhadap orang lain, yang tidak sebangsanya. Saudara-saudara, mereka masih marah melihat sikap dan perbuatan Petrus yang bertentangan dengan adat atau aturan yang melarang orang Yahudi masuk rumah bukan Yahudi. Saya nggak bisa bayangkan kalau mereka sampai masuk rumah, barangkali keluar nanti cuci, mandi dan sebagainya. Apalagi makan bersama, apalagi menginap di sana, itu najis, hukumnya haram. Petrus pun saudara-saudara semula mempunyai pemahaman dan sikap yang sama dengan orang Yahudi pada umumnya, yaitu merendahkan bangsa lain. Dan ini sangat sulit untuk diubah. Sudah mengakar dari dulu, dari orang tuanya kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, stereotip pokoknya merendahkan bangsa lain. Tetapi saudara-saudara, Tuhan melalui penglihatan yang diberikan kepada Petrus telah mengubah pandangan dan sikap Petrus secara radikal. Pada satu siang diceritakan sebuah kain lembaran turun dan Petrus melihat di sana ada binatang-binatang haram. Tapi ada suara yang memerintahkan supaya Petrus menyembelih hewan-hewan itu dan memakannya. Petrus langsung menolak. Sejak kecil belum pernah aku makan seperti ini. Tapi kembali terdengar suara itu. Sampai 3 kali Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara-saudara, begitu selesai dengan penglihatan itu, Petrus baru mikir apa artinya ini semua. Tiba-tiba berdiri 3 orang utusan dari Kaisaria mengundang Petrus untuk pergi ke Kaisaria. Dan Roh Kudus mendorong Petrus untuk berangkat. Di Kaisaria apa yang Tuhan kehendaki diungkapkan. Injil ternyata diterima juga oleh orang-orang yang tidak bersunat. Seisi rumah Kornelius menerima karunia Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa roh, mereka memuliakan nama Allah. Maka Petrus pun lalu membaptis mereka dalam nama Kristus. Saudara-saudara, semua yang dialami oleh Petrus ini telah mengubah pemahamannya, telah mengubah sikapnya terhadap orang-orang di luar umat Tuhan atau bangsa lain. Yang bagi Petrus dulu bahwa bangsa lain itu tidak akan mendapatkan kemurahan Allah karena mereka itu adalah orang-orang yang najis. Tetapi saudara-saudara, sekarang Petrus bisa berkata bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah berkenan kepada setiap orang dari bangsa manapun yang takut kepada Tuhan. Saudara bisa membaca hal itu di Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 36, yaitu pasal sebelumnya. Dan Rasul Petrus bahkan bisa menyebut bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan semua orang. Itulah jawab firman Tuhan. Itulah jawab Tuhan Yesus Kristus.
Maka sejak saat itu saudara-saudara, Rasul Petrus dapat menerima bangsa lain sebagai saudara, sebagai sesamanya. Tembok pemisah telah dirubuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi perbedaan di antara umat manusia ciptaan Tuhan. Di hadapan Tuhan semua sama. Semua Tuhan kasihi. Dan itu dibuktikan dengan Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Yang diselamatkan itu bukan cuma sekelompok orang Yahudi atau bangsa Yahudi, atau cuma orang gereja Tuhan saja, tetapi Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia, supaya di dunia ini ada damai sejahtera. Saudara-saudara, mengenai hal ini tadi dibacakan dari kitab Wahyu 21, bagaimana kelak di dalam langit dan bumi yang baru yang Tuhan ciptakan. Itu kelanjutan dari langit dan bumi yang sekarang ini. Apa yang Tuhan kehendaki dengan rencana keselamatannya. Dikatakan di sana saudara-saudara bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya, sehingga tidak ada lagi air mata, tidak ada kesedihan. Bahkan seperti digambarkan juga dalam Mazmur, bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang dari berbagai tempat untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, bersedia menerima orang lain sebagai sesama, itu adalah salah satu wujud perintah baru yang Tuhan berikan bagi komunitas baru. Perintah itu selengkapnya berbunyi demikian: Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, kalau kita simak ini, saling mengasihi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini itu seperti apa? Orang bisa menafsir masing-masing soal kasih. Saya akan mengasihi orang yang mengasihi saya. Seperti suami istri, nggak ada orang cari istri orang yang tidak disayang. Tidak ada seorang laki-laki, seorang perempuan cari suami yang tidak disayang. Ya, supaya apa? Supaya bisa saling mengasihi. Saya mengasihi kelompok saya mengasihi grup saya mau memberi maaf. Ya, perintah Tuhan kita harus memaafkan, tapi ada syaratnya. Orang itu harus mau datang ke tempat saya. Orang itu harus mau menyembah dulu dan minta maaf, baru saya mau maafkan. Tapi saya mau loh memberi maaf, itu kasih. Pokoknya kasih atau saling mengasihi itu artinya ya yang saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan. Saudara-saudara, kasih yang seperti ini menurut Tuhan Yesus sudah biasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun mengasihi seperti ini. Ya, banyak saudara-saudara perkumpulan-perkumpulan yang saling mengasihi di antara mereka. Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan ukuran, memberikan kriteria kasih yang Tuhan perintahkan. Perintah baru ini yang seperti apa? Yaitu sama seperti aku mengasihi kamu. Itu yang dicetak tebal gitu. Ya, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara-saudara, seperti apa? Yaitu seperti Tuhan Yesus telah mengasihi murid-muridnya, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Yang pertama saudara-saudara, yaitu kasih yang bersedia menerima apa adanya. Saudara-saudara, kasih yang bersedia menerima apa adanya. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Murid-muridnya apa orang baik-baik semua? Enggak. Tuhan Yesus tahu kelebihannya. Tuhan Yesus tahu juga kekurangannya.
tahu sifat-sifatnya. Bahkan sering Tuhan Yesus dikecewakan oleh mereka. Kalau kita mau meminjam sifat manusia, dikecewakan, disakiti hatinya oleh mereka. Murid-muridnya yang sudah ikut begitu lama, pada akhir-akhir mereka masih berebut mengatakan siapa yang lebih besar di antara mereka, sampai mencuci kaki Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang lain saja mereka tidak mau. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dengan penuh kesabaran mengajarkan bagaimana membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kalau kamu ingin menjadi orang besar di dalam kerajaan Allah, yaitu menjadi pelayan mereka. Begitu besar kasih Tuhan. Demikian pula saudara-saudara ekstrem terhadap Yudas. Yudas yang korup, Yudas yang punya niat yang jahat pun sampai akhirnya tidak dipecat. Kalau pegawai sudah dipecat, murid ya sudah dipecat. Tapi tidak, saudara-saudara. Sampai terakhir Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka dengan segala keberadaan mereka. Demikian pula saudara-saudara, Tuhan Yesus minta kepada kita untuk saling mengasihi dengan kasih yang bersedia menerima saudara kita apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk dengan segala perbedaannya yang ada. Perbedaan bangsa, etnis, suku. Sebab Tuhan Yesus ingin mendirikan komunitas yang baru, yaitu gerejanya yang terdiri dari segala macam bangsa. Buktinya apa, saudara-saudara? Amanat agung. Ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam amanat agung yang sering kita sebut amanat agung atau perintah agungnya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Padahal saudara-saudara, bangsa-bangsa pada waktu itu saling berebut kekuasaan, saling berperang, merendahkan, membenci. Tetapi Tuhan hendak menyatukan mereka menjadi saudara yang saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Maka saudara-saudara, kalau kita masih merendahkan bangsa lain, etnis lain, suku yang lain, artinya apa? Artinya kita belum mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Demikian pula saudara-saudara, kalau kita hanya mau menerima orang-orang yang cocok dengan kita, yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita, itu berarti kita juga belum mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Siapakah kita? Kita yang berdosa, penuh kelemahan, penuh kekurangan, yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan telah menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, ada sebuah contoh yang menarik, yaitu tentang kasih yang menerima apa adanya. Saya ingat kisah seorang istri yang mempunyai suami, orangnya disebut orang sulit, ya, orang yang suka marah, pemarah, dan rewelnya bukan main. Tetapi saudara-saudara, mereka itu menikah bisa sampai 50 tahun hidup bersama. Nah, pernikahannya dirayakan, luar biasa, kawin mas. MC yang memimpin acara itu bertanya kepada si istri. MC ini orang dari luar kota, sehingga tidak tahu bagaimana siapa suami dari nyonya tadi. Pertanyaannya begini, Ibu, saya bertanya, apa rahasianya
kok dapat mempertahankan pernikahan ibu sampai 50 tahun? Semua hadirin kenal. Ya, orang-orang yang kenal coba ini mau jawab apa? Dengan tersenyum si ibu berkata, karena saya mengasihi Bapak. Ya biasa. Semua perbuatan, semua perkataan Bapak yang tidak baik, yang menyakitkan hati, saya lupakan. Tetapi kebaikan-kebaikannya saya ingat-ingat terus. Tepuk tangan hadirin. Luar biasa saudara-saudara. Si ibu ini bisa menerima suaminya apa ada. Yang orang lain mengatakan, oh kalau saya suruh hidup bersama suami yang seperti itu, mati muda. Selanjutnya saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus kepada muridnya adalah kasih yang mau berkurban. Saudara-saudara, di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang egois. Orang-orang yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Bahkan demi memenuhi nafsu keinginannya, orang lain dijadikan korban. Banyak kita baca, dana bos, BPJS kesehatan, raskin, dikorup. Raskin aja dikorup. Teganya. Tuhan Yesus ingin mengubah dunia ini menjadi melalui komunitas yang baru, gerejanya, dan orang-orang yang punya visi yang sama. Dan untuk itu saudara-saudara, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Tuhan Yesus rela merendahkan diri, dihina, disiksa, dan sampai menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib untuk keselamatan manusia dan kita yang berdosa dan yang akan binasa ini. Demikianlah saudara-saudara, seharusnya hal kasih, mau berkorban, harus ada juga di dalam persekutuan kita sebagai saudara seiman. Persekutuan kita bersama dengan orang-orang yang lainnya. Bahkan harus luber keluar. Karena masih banyak orang yang menderita. Masih banyak orang yang membutuhkan perhatian. Masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Berkurban itu saudara-saudara, bisa dalam berbagai macam bentuk. Bisa berkorban pikiran, tenaga, waktu, dana. Memberikan kesempatan pada orang lain yang membutuhkan, berbagi kepada saudara yang lain dan sebagainya. Dan semua itu harusnya kita lakukan tanpa motivasi untuk kepentingan diri sendiri, seperti mencari puji-pujian atau tabur tuai. Saya kira saudara-saudara saya pernah mendengar ajaran tentang tabur tuai, supaya Tuhan melimpahkan berkat yang banyak kepada kita yang mau berkurban. Ya, tabur tuai itu kok naburnya makin banyak, berkurban makin banyak, mendapatnya akan berlipat-lipat. Ini ajaran seperti ini ajaran yang sesat dan menyesatkan. Karena sebenarnya hanya untuk mencari apa? Mencari keuntungan, kepuasan diri sendiri saja. Perintah baru Tuhan Yesus adalah mengasihi, bersedia berkurban, karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita sudah berkurban untuk kita. Tidak ada motivasi lain. Lalu selanjutnya saudara-saudara, kasih yang seperti apa? Yang ketiga, kasih yang mau mengampuni. Kita semua tahu di dunia ini di mana saja ada perpecahan, ada konflik, ada peperangan karena tidak ada pengampunan. Tidak ada yang saling mengampuni. Saudara-saudara, kita manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Pasti ada kesalahan.
baik itu disengaja maupun tidak disengaja, termasuk pendeta, pastor, pimpinan agama, pasti semua pernah bersalah dan berdosa. Saudara-saudara, orang percaya yang tidak mengampuni berdasarkan firman Tuhan Matius 6 ayat 14, kalau saudara baca ngeri, dikatakan apa? Juga tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Bapa. Saudara baca itu dalam doa Bapa kami, nanti ada tambahan di bagian bawah. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Bapa. Sebab apa? Sebab Bapa telah mengampuni dosa kita berdasarkan kasih dan anugerahnya, bukan karena amal kebajikan kita, tapi karena kasihnya, karena anugerahnya. Sehingga kita juga harus mengasihi dengan bersedia mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tapi ada tanya, saudara-saudara, loh, kalau salahnya, dosanya sangat besar, apa kita juga harus mengampuni? Ya, sebab Allah telah mengampuni dosa kita seluruhnya, maka kita harus mengampuni juga dosanya. Maka saudara-saudara, Gubernur DKI Jakarta Pak Ahok ketika dijelek-jelekan, ketika dimusuhi kebijakannya membeli tanah rumah sakit Sumber Waras dalam acara ILC, Ahok kirim SMS lewat Bapak Ruhut Sitompul. Dia menulis, tolong sampaikan, saya maafkan mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oh, dimusuhi, dicaci maki, tapi memaafkan. Kalau ini benar-benar keluar dari lubuk hatinya, dia telah mengampuni. Kasih yang mengampuni. Tanpa pengampunan saudara-saudara, tidak ada perdamaian, tidak ada kesejahteraan di dunia ini, termasuk di dalam komunitas yang baru, gereja Tuhan, nggak ada perdamaian. Kalau majelisnya ramai saja, anggota jemaatnya ribut saja, tidak akan ada damai sejahtera. Juga di dalam keluarga kita, bahkan di dalam diri kita sendiri, kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita, tidak akan ada damai sejahtera. Pertanyaannya saudara-saudara, mudahkah mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita? Bisakah kita melakukannya? Yaitu dengan kasih yang bersedia menerima saudara kita apa adanya, kasih yang mau berkorban, dan kasih yang mau mengampuni. Terus terang tidak mudah. Terus terang sangat berat, karena siapakah kita? Bahkan mungkin saudara-saudara hampir tidak pernah kita bisa melaksanakannya. Tetapi bersyukur Tuhan Yesus yang memerintahkan kita pasti bisa dilakukan. Karena Tuhan mau menolong kita. Roh Kudus yang akan membuat kita mampu untuk melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita mau memohonnya? Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala
ada berempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara-saudara, sebelum kita naikkan doa syafaat, ada dua hal yang akan saya sampaikan lebih dahulu. Yang pertama mengenai sampul Thanksgiving Day. Pada tanggal 15 Mei kita akan ke bagian Pentakosta, dan saat itu kita akan memberikan persembahan syukur atau Thanksgiving di dalam Thanksgiving Day. Dimohon jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang seperti ini. Bagi yang belum terima, yang disediakan di sana di pintu masuk. Mohon jemaat dapat mempersiapkan dengan baik dan kita persembahkan bersama-sama pada tanggal 15 Mei. Adapun persembahan Thanksgiving Day ini akan digunakan untuk pengadaan fasilitas difabel dan akan digunakan untuk perbaikan gedung gereja, piano, perluasan Bajem Karanggawang. Mari kita doakan dan mendukungnya. Demikian pula saudara-saudara yang kedua, family camping hari Kamis dan Jumat. Ini acara dari Komisi Dewasa. Kamis Jumat tanggal 5 dan 6 Mei 2016 di Salib Putih Kopeng. Acara ini bagi yang sudah menikah atau berkeluarga bisa mendaftarkan kepada petugas yang berjaga di depan ruang kebaktian seusai kebaktian kedua ini, family camping. Mari kita masuki doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah memberikan perintah yang baru supaya kami saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami. Demikian pula Tuhan, dalam kesempatan ini kami datang untuk membawa berbagai kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan oleh jemaat Tuhan GKI Peterongan. Kami berdoa untuk rencana peneguhan 5 saudara dalam jabatan penatua pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016 dalam kebaktian pukul 17 sore. Tuhan, siapkanlah dan mantapkanlah saudara-saudara yang telah menerima panggilan Tuhan tersebut. Lengkapilah mereka dengan karunia Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami berdoa untuk rangkaian acara Pentakosta dan Thanksgiving Day di dalamnya yang akan diselenggarakan 15 Mei nanti, supaya kami dapat makin menghayati karya Roh Kudus dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan di dunia ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia jubilium yang sudah dibentuk, sertai dan berkati mereka dalam segala rencana kerjanya, sehingga mereka boleh melakukannya dengan baik. Berikanlah kerjasama yang baik, mampukanlah untuk menyelenggarakan, sehingga jemaat GKI Peterongan ini makin dapat mengungkapkan syukurnya
atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan selama ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Kami juga berdoa untuk bakal jemaat Karanggawang dan pos jemaat Pundak Payung. Berkati ya Tuhan supaya dapat makin berkembang, makin banyak orang yang datang kepada Tuhan dan beribadat di sana. Kami Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah, dan maupun saudara-saudara yang sedang sakit dan hadir bersama kami di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka dan mencurahkan kasih karunia Tuhan kepadanya. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, kami juga merindukan negara yang cinta damai, negara yang sejahtera. Oleh karena itu berikanlah para pemimpin kami, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Yusuf Kala beserta menteri-menterinya dan para pemimpin di daerah. Berikanlah roh takut kepada Tuhan, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah hikmat untuk memimpin negara kami supaya makin hari makin sejahtera. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami mohon. Demikianlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari secukupnya, ampuni salah kami seperti diampuni yang bersalah dan bawa kami dalam pencobaan dan lepaskan kami Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan baik melalui tutur kata maupun melalui perbuatan. Seperti tertulis di Ibrani 13 ayat 15-16. Berbunyi sebagai berikut. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita akan menaikkan doa sebelum kita memulakan persembahan kita. Tuhan Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kami semua
dan kami juga harus saling mengasihi, dan kami dipanggil untuk menjadi berkat juga bagi sesama kami. Pada kesempatan ini kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, dikumpulkan berupa uang yang akan dipakai melalui gereja Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami tidak hanya memuji Tuhan dengan kata-kata, tapi kami semua juga boleh terpanggil untuk melayani Tuhan sesuai kemampuan kami masing-masing, baik melalui gereja, melalui yayasan-yayasan Kristen, melalui badan pelayanan yang lain, maupun dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, wujudkanlah perintah Tuhan Yesus yang baru ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan saling mengasihi, seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.